menyimak. Ya, yang pertama ada 6 huruf di dalam huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung. Ya, kalau dia posisinya ada di awal sebuah kata. Ya, dia posisinya mendahului huruf lain. Ada 6 Bu. Hamzah, dal, lalu dal, ya, lalu ro, lalu za, lalu waw. Nah, huruf-huruf ini ya saya singkat biar ingat gitu ya, dikasih harokat aja. Ada daro zawa, ada dara Jawa maksudnya gitu, ada gadis Jawa kalau diterjemahkan. Ada daro zawa. Huruf-huruf ini kalau dia posisi mendahului huruf lain, maka dia tidak terpengaruh gitu. Ya, contoh atau yang kedua, ketika dia saling bertemu, Hamzah ketemu dal, dal ketemu ro, waw ketemu dal dan sebaliknya gitu ya. Mereka juga saling diam-diaman. Ibarat kita naik angkot, kan kalau nggak kenal sama orang gitu ya, kita nggak ngobrol nggak apa, nah kayak gitulah kira-kira ya. Nah, huruf-huruf ini misalnya ada posisi tengah. Saya eh, ambil contoh misalnya kata aba. Nah, aba karena a posisinya duluan daripada ba, maka a-nya tetap tidak bersambung dengan ba. Seperti ini saja. Gitu. Ya. Da misalnya bersambung dengan sa. Katanya misalnya dasa misalnya. Karena da mendahului, maka da-nya tetap sendirian seperti ini. Dasa gitu, nggak bisa bersambung dia. Nah, itu yang pertama. Jadi ketika mendahului huruf lain, dia tidak bisa bersambung ke 6 huruf ini ya dengan huruf yang mengikutinya gitu. Yang dia hanya bisa bersambung kalau posisinya huruf tersebut di belakang atau didahului oleh huruf lain. Contoh, saya balik ba'a sekarang. Kalau ba'a berarti ba-nya dahulu. Maka ketika ada diikuti oleh a, a-nya bisa bersambung, Bu. Seperti ini. Ba'a. Nah, seperti ini. Ba'a. Gitu. Atau saya ambil contoh lain misalnya bawa ya. Saya ambil contoh kalimat ani gitu ya. Bawa roti misalnya. Ani berarti a-nya tidak bisa bersambung karena mendahului nun. Ani. Bawa. Ba dengan waw, oh ba-nya duluan. Waw-nya di belakang, maka dia bisa bersambung. Bawa. Roti. Balik lagi, ro-nya duluan, baru huruf ta, maka tidak bisa bersambung. Nah, seperti ini. Ani bawa roti. Selain 6 huruf yang tadi, baik posisi di tengah, di awal, atau di belakang, huruf-huruf tersebut tetap bisa bersambung. Jadi selain yang 6 ya, yang sisanya 22 huruf, itu bisa saling bersambung satu sama lain. Ya, termasuk dia bisa bersambung dengan huruf yang 6 tadi. Gitu. Oke. Nah, maka ketika menulis nama surat misalnya, Al-Fatihah. Al-Fatihah. Huruf yang pertama terdengar adalah huruf hamzah sepertinya ya, bunyi A. Maka kita bisa tulis A di depan. Oh berarti ada huruf lam. Nah, karena posisi alif atau hamzah ada di awal, maka dia tidak bisa bersambung. Lalu sebelahnya adalah lam yang tidak bisa bersambung dengan alif tadi. Nah, Ustazah, ya. maaf, ini kayaknya yang aku bisa lihat cuma dari aba Oh gitu dasa, ya. yang kanannya nggak kelihatan. Kata orang ini lihat nggak ya? Aku nggak lihat. Bu Reni lihat nggak? Oh, kayaknya mesti digeser-geser, San. Oh Iya. iya Oh betul, bisa karena bisa gitu ya? Oh iya, iya maaf, aku baru tahu bisa kalau ya, gitu. bisa ya. Nah, Afwan Iya, saya iya. juga agak kurang familiar nih. Ini fiturnya baru soalnya. Dulu nggak Bisa gini. bisa. Bisa ya? Baik. Emang nggak bisa satu screen, mesti digerak-gerakin gitu sih. Ya, harus digerak-gerakin betul. Ya, sekarang gitu. Kalau dulu harus ganti screen, Bu. Kalau dulu ya, seingat saya.
Makanya agak bingung juga saya nih. Oke, saya lanjutkan ya. Misalnya surat pertama Al-Fatihah. Yang terdengar adalah bunyi I. Maka di situ ada huruf alif, lalu ada bunyi L, berarti ada huruf lam. Karena alif mendahului, maka alifnya tidak bisa bersama dengan lam. Seperti ini. Nah, fa. Nah, huruf fa tidak termasuk di dalam huruf yang 6. Berarti dia posisinya dimanapun akan bisa bersambung. Nah, begini ya. Fa. Nah, kenapa jadi membesar? Ya, alfa. Gitu. Alfa, oh ternyata panjang. Kalau panjang di sini fathah berarti ada alif di belakangnya. Nah, karena posisi alif lagi-lagi ada di belakang, maka kalau di belakang atau di dahulu huruf fa-nya, maka alifnya bisa disambung. Ya, bentar, jelek amat tulisannya ya. Alfa ya, misalnya. Nah, gini. Alfa. Fa-nya dahulu, lalu alif, maka fa-nya bisa bersama dengan alif. Lalu fa al-fatihah. Oh, ada ti, ada huruf ta di sini. Nah, karena alif mendahului ta ya, maka ta-nya nggak bisa bersama dengan alif, alifnya nggak bisa bersama dengan ta, seperti ini. Al-fatih. Lalu setelah itu ha. Oh, huruf ha. Kalau huruf ha tidak termasuk yang 6 huruf, berarti dia bisa bersambung dengan huruf apapun. Nah, tinggal yang di ujung nih harus hafal. Biasanya kalau bunyinya ha di ujung, bentuknya adalah seperti ini. Nah, itulah Al-Fatihah. Seperti ini Bu, cara menulisnya. Ya, untuk tahapan awal mungkin agak ini, tapi Ibu bisa berlatih mencongak aja dulu dari buku kecil tersebut yang Ibu punya ya. Al-Fatihah tulisannya seperti itu, ditulis mungkin berulang-ulang, nanti akan hafal lama-lama. Gitu. Tapi kaidah penulisannya caranya seperti ini. Gitu. Tadi ngomong-ngomong Bu Santi bisa buka mikrofon ya, padahal whiteboard kemarin Bu In nggak bisa. Ketika whiteboard beliau terkunci, nggak bisa buka. Nggak tahu kenapa. Ya, seperti ini Ibu-Ibu ya. Saya ambil contoh kedua, misalnya Al-Baqarah. Hampir semua surat Al-Quran, nama surat Al-Quran ya. Kalau teman-teman untuk semester ini, selama masih capaiannya masih buku 3, itu hanya wajib menghafalkan sampai 24 dulu Bu. Jangan semua ya. Tapi sebagai gambaran, hampir semua nama surat Al-Quran itu diawali oleh al. Jadi ada alif dan lam gitu ya. Hanya beberapa nama surat saya yang tidak, misalnya surat ke 10 Yunus, nama nabi ya, nama kaum itu nggak pakai alif lam di depannya. Surat yang juz 30 Quraisy, nah itu bukan Al Quraisy yang betul, tapi Quraisy tidak pakai alif lam karena dia nama suku ya, nama suku gitu ya. Maka misalnya yang surat kedua yaitu surat Al-Baqarah, bagaimana cara menulisnya? Nah, ada al, lagi-lagi ada al, berarti ada alif, ada lamnya. Karena alif posisi mendahului, maka dia tidak bisa bersambung dengan lamnya. Al. Lalu alba. Oh, berarti ada huruf ba. Ba itu tidak termasuk 6 huruf yang tadi saya sebutkan, maka dia bisa bersambung posisinya dimanapun. Ba, alba. Nah, titik 1. Gitu. Bako. Oh, huruf ko. Ko juga tidak termasuk dengan yang 6 tadi, maka dia bisa bersambung dimanapun posisinya. Nah, sekali tulisannya. Alba oh ya misalnya. Nah ini. Oh, Al-Baqarah. Oh ada ro-nya. Nah karena qaf mendahului ro posisinya di belakang, di ujung, maka dia tetap bisa bersambung. Nah, tapi di ujungnya ada bunyi ha. Ya, Al-Baqarah. Nah, rohnya itu pakai ta. Karena posisi ro mendahului, maka ta-nya tidak bisa disambung. Gitu. Itu aja sih Bu sebenarnya. Ya. Oke. Ini ibu-ibu bisa ini enggak?
Bisa ikut coret-coret nggak di whiteboardnya? Kalau bisa, boleh latihan, Bu. Oke, seperti itu ya Ibu-Ibu. Tapi sekali lagi untuk tahapan awal, Ibu-Ibu boleh mencontoh saja tulisan yang ada di buku kecil, ditulis berulang-ulang, nanti insya Allah akan hafal tulisannya. Gitu. Ya. Eh, sudah diinformasikan oleh Bu Wati enggak ya sebelumnya? Ibu-ibu kan ini kelas kelas privat ya, tapi tetap nanti ada agenda eh, ujian kenaikan buku, ada agenda ujian semester seperti itu ya. Nah, ini termasuk termasuk yang diujikan gitu. Nama suratnya hanya dari 1 sampai 24 gitu. Nah, kita mulai dari 1 sampai 10, nanti Ibu silakan tulis ulang di buku tulis masing-masing surat, mungkin cukup cukup dua dua kali diulang ya, insya Allah itu udah bisa ya. Ya, seperti ini. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak Ibu-Ibu? Ada yang mau ditanyakan, Bu? Kalau tidak apa-apa. Ya, untuk contoh cukup seperti ini saja. Ini gambaran singkat tentang bagaimana menulis aja ya, Ibu-Ibu. Jadi kalau mau belajar menulis, nah yang dipegang yang 6 huruf tadi itu, diingat dia tidak bisa bersambung dengan huruf apapun. Yang ini tadi ya, yang kok pindah. Nah, yang ada darazawa ini, ya, nah ini tidak bisa bersambung dengan huruf apapun. Ketika posisinya di awal, ya, atau didahului oleh huruf lain. Tapi ketika posisinya di akhir, ya, atau mengikuti huruf lain, ya, yang tidak satu kelompok, nah itu dia bisa bersambung. Kalau satu kelompok huruf ini saling bertemu, dia juga tidak bisa bersambung. Tetap jomblo aja sendiri-sendiri, cuek-cuekan gitu ya. Seperti itu. Oke, mungkin untuk menulisnya cukup sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup layarnya. Ya. Oh iya, kemarin ibu-ibu bisa bisa maju lagi buku kecilnya ibu-ibu di halaman awal ya. 5 langkah optimalisasi tartil. Kemarin sudah saya jelasin sih, cuman karena yang datang cuman Bu Iin sama Bu Reni ya. Dan kemarin nggak sempat saya rekam, saya coba jelaskan ulang lagi ke teman-teman. Open, saya pakai ini lagi, pakai whiteboard lagi ya. Bu Santi masih pegang buku kecilnya? Masih, Ibu. Oke, coba dilihat yang 5 langkah di bagian-bagian awal. Saya agak lupa halaman berapa. 10. Halaman 10 ya. Oke. Nah, jadi dalam belajar membaca, Bu, Ustazah Umi Rifah memberikan panduan supaya bisa terasa lebih optimal untuk mencapai tartilnya. Setiap huruf hijaiyah itu nanti punya aturan bagaimana cara membunyikannya. Tentu saja makhraj dan sebagainya kita sudah pelajari ya. Nah, cara pengucapannya Bu. Jadi di 5 langkah itu saya akan ulangi lagi ya. Supaya nanti yang tidak hadir juga bisa menyimak.
Di 5 langkah itu 5 langkah untuk tartil ya. 5 langkah untuk tartil. Yang langkah pertama itu saya sebutnya L1 ya Bu ya. L1. Silakan digeser layarnya kalau nggak kelihatan. L1 adalah semua huruf hijaiyah ya berharokat fathah. Ini patokannya, tapi secara uraian adalah huruf hijaiyah dibagi 2, yaitu huruf tipis dan huruf tebal. Ya, apa itu huruf tipis? Huruf tipis yaitu ketika bunyinya A dia. Jadi A, ba, ta, saja. Nah, itu adalah huruf-huruf yang tipis. Ya. Sedangkan yang tebal ya, huruf tebalnya itu adalah huruf-huruf yang bunyinya O. Ya. Di ujungnya itu bunyi O. Misalnya apa? Ro, so, ho, bo. Nah, itu adalah huruf-huruf yang tebal. Ya, gitu. Saya ambil contoh di sini. Ya, saya ambil contoh untuk huruf tipis. Nah, ini ya, misalnya huruf huruf da. Nah, itu tipis. Nah, gitu ya. Nah, kalau huruf tebal tadi ya, misalnya ho. Pokoknya semua yang bunyinya o, Bu. Ho, so, bo, dan seterusnya. Kecil-kecil enggak? Ho, po, misalnya ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini adalah huruf-huruf yang tebal. Ini langkah pertama. Oke. Nah, berikutnya langkah kedua. Apa itu langkah kedua? Langkah 2 yaitu semua huruf hijaiyah yang berharokat sukun. Berharokat sukun. Berharokat sukun. Apa maksudnya? Ya, maksudnya adalah kembali ke asalnya. Bila tebal, maka dia tebal sukunnya. Bila tipis, maka dia tipis. Bila tebal, maka dia tebal. Bila tipis, maka dia tipis. Contoh, teman-teman, ketika huruf kho, ya, huruf kho, ketika fathah dia adalah tebal. Maka ketika misalnya saya ambil contoh seperti ini. Ya. Ketika fathah kho, maka ketika sukun kembali ke tebalnya kho. Bukan salah, tapi sebaliknya ketika tipis huruf H misalnya, maka ketika tipis dia sukunnya menjadi sama posisinya ketika huruf tersebut fathah, ya. Maksudnya bukan sama sih. Kembali ke posisi ketika fathah seperti apa, tapi suaranya tertahan karena kan sukun, ya, gitu. Oke, gitu. Jadi harus beda antara dengan dengan tipis dan tebalnya, gitu. Oke, berikutnya yang ketiga itu kemarin baru ketiga, jadi saya cuma mengulang, saya tidak akan menambah dulu. Nah, langkah ketiga itu adalah huruf hijaiyah huruf hijaiyah tipis berharokat doma. Berharokat doma. Saya menyingkatnya dengan ti, ya, timah. T-nya satu aja, timah, ya. Kok jadi 2 T-nya? Timah.
ya. Itu sama dengan tipis domah ya. Tipisnya mengacu ke hurufnya, domah adalah harokatnya. Itu. Maksudnya apa nih, Bu? Nah, itu nanti cara membacanya dimulai dari tipis. Contoh di surat Al-Fatihah. Contoh ya Ibu-ibu, ada kata na'budu. Iyyaka na'budu. Ya, contoh. Saya tulis di sini. Aduh, saya geser sedikit ke atas ya. Contoh adalah na'budu. Na'budu. Nah, ini ya. Ba dan da ketika dia fathah adalah ba da. Oh, berarti dia tipis Bu hurufnya. Tapi sekarang harokatnya dhamma. Maka kita membacanya bukan seperti ini. Na'budu, bukan gitu. Tapi na'bu. Posisi fathah ba-nya seperti apa? Ba. Maka dhammanya dari situ berangkatnya bu. Dalnya gimana? Dalnya ketika fathah da. Maka ketika dhamma dari situ berangkatnya du. Na'budu. Gitu. Di sini posisinya. Ada di kata budunya di sini. Atau ketika teman-teman baca ta'awud tadi ya, a'udzu, maka sebenarnya bacanya dia ditipiskan u-nya, du-nya juga gitu. Jadi bukan dibaca a'udzu, bukan, tapi a'udzu. Ainnya dari posisi a, berarti dari pinggir seperti ini, baru au. Au. Zalnya dari pinggir juga, dari za, posisinya za, baru zu. Zu, auzu, seperti itu. Ya. Jadi seperti itu cara membacanya. Nanti ketika teman-teman menjalani ujian semester itu biasanya ada Bu. Seperti ini pertanyaannya misalnya ya. Na'budu, disuruh uraikan Bu. Uraikan sesuai dengan 5 langkah. Bagaimana cara menguraikannya? Cara menguraikannya adalah dengan mengingat langkah-langkah yang tadi. Oh, ini huruf nun fathah. Sebenarnya kalau langkah satu tuh Ibu nggak usah lihat hurufnya aja, lihat harokatnya aja. Oh, harokatnya fathah nih. Di sini ya, kuncinya di sini. Yang kedua sukun. Oh, berarti ini satu nih karena fathah. Yang kedua, nah, ainnya sukun. Wah, sukun. Sukun itu langkah kedua. Berarti kita uraikan 2 gitu. Ba, huruf tipis nih. Tipis. Terus harokatnya domah. Berarti ba-nya 3. Kemudian du-nya, da juga huruf tipis. Harokatnya domah. Maka dia juga 3. Seperti itu cara penguraiannya. Oh, ini kali, ambil ini. Bentar. Ambil apa, aduh. Itu ya, Ibu. Sebentar, Ibu. Apa? Ada tamu. Saya temu dulu sebentar. Ya, ada pertanyaan Bu sampai di sini sebelum kita tutup? Kalau tidak ada, tidak apa-apa. Masih meraba-raba mungkin ya, teman-teman. Ini ilmu baru mungkin di tempat lain nggak ada Bu, hanya ada di LTQ Ikro dan Nasta, atau LTQ yang menginduk ke Ikro ini dibelajari seperti ini. Tapi di tempat lain insya Allah nggak ada. Gitu. Baik, tidak ada pertanyaan Bu Reni atau Bu Santi?
Kalau tidak ada, Belum. ya. Kalau tidak ada, saya tutup layarnya ya. Insya Allah. Ya, gitu. Eh, biasanya di murid-murid baru di LTQ agak ini kalau dikasih kayak gini. Tapi mudah-mudahan Ibu enggak ya. Enggak, insya Allah itu mudah kok Bu. Ya, saya coba berikan kunci-kuncinya seperti itu. Jadi tanpa menghafal pun insya Allah teman-teman nanti bisa. Gitu. Ya, baik. Untuk hari ini nggak apa-apa kita tutup lebih awal Ibu. Karena memang cuma berdua ya. Ya, barakallahu fiik. Nanti Bu Reni nanti saya share di grup ya nomor pengujinya, nomor ustazahnya. Ya. Oh ya, aja. Ya, kalau online sih biasanya bisa kapan aja, cuman kalau offline ya enggak lah ibu mau online aja ujiannya nggak apa-apa. Ya, nanti diminta waktunya beliau aja. Baik, kita tutup ya teman-teman. Barakallahu fiikuma. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga semua sehat selalu, disemangatkan untuk terus belajar, diistiqomahkan dan dimudahkan ya. Amin. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, nastagfirullahalazim, 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 dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastagfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi